Ya, halo selamat datang di Kongko United TV. Sebelumnya gue minta maaf ya karena gue ngerekam ini pakai handphone ya. Kenapa? Karena komputer gue lagi error ya. Jadi gue nggak bisa ngerekam pakai komputer gue. Jadi harus pakai handphone. Nggak apa-apa lah, nggak terlalu jelek juga ya handphone Xiaomi ya. Jadi gini, oke. Berita hari ini yang gue mau sharing ke kalian yaitu tentang Ralf Rangnick ya. Sorry kalau misalnya kesannya itu judulnya itu clickbait, tapi ya itu kenyataannya ya. Kelihatannya sekarang ini berita yang lagi beredar di beberapa hari ini, Rangnick ini kelihatannya mau disingkirkan oleh Glazer. Ya, jelas kenapa? Karena mereka menganggap Rangnick ini nggak ya gagal lah ibaratnya lah gitu loh, untuk minimal memberikan pondasi untuk manajer selanjutnya ya, karena kelihatan lah kemungkinan besar kita juga nggak masuk kompetisi Eropa ya, entah itu Europa League atau satu lagi gue nggak tahu lah, Piala Kerbaunya Eropa benar nggak ya, Conference League ya. Jadi kelihatannya nggak masuk kita sama sekali kelihatannya ya per sekarang ini. Dan jujur kalau lihat dari performa kita, gue nggak melihat kita bisa masuk kompetisi Eropa gitu loh di musim depan. Itu ya sekedar fakta sekarang lah, kecuali tiba-tiba kita bisa ya performanya balik lagi gitu loh, tiba-tiba ada keajaiban semuanya pada main bagus semua, on form semua, which is yang menurut gue sampai sekarang detik ini kayaknya sih nggak mungkin gitu loh ya, bisa seperti itu. Pasti ada aja lah nggak konsisten ya, entah itu lini depan, lini belakang. Jadi gara-gara ini semua dianggap Rangnick ya itu udah gagal total ya di Manchester United. Gue kurang setuju jujur aja ya. Jelas musim ini mengecewakan ya, nggak 100% Rangnick, jelas kalau 100% itu salahnya Glazer ya, bukan salah Ole, bukan salah Rangnick, itu jelas Glazer yang ya inilah hasilnya di mereka gitu loh ya, dari awal sampai sekarang itu numpuk terus itu. Setelah Ferguson udah nggak ada gitu kan ya, udah nggak jadi manajer kita, numpuk terus gitu loh ya, kesalahan demi kesalahan tuh numpuk terus sampai akhirnya kita jadi begini. Tapi di luar dari itu emang gue kecewa banget sama musim Manchester United musim ini ya, karena ya menurut gue sih harusnya kita bisa lebih bagus dari ini gitu loh, harusnya ya. Cuman ya ada aja, apalagi pas zamannya Rangnick ada aja suenya kalau gue bilang ya, ada aja yang cedera lah, ada aja yang bisa aja ngelawak lah gitu, padahal bisa aja dia main 90 menit bagus, tahu-tahu satu ngelawak kita langsung kebobolan atau gimana lah. Jadi banyak lah dari segi cedera ya kan, dari segi cedera kita ngomong, dari segi cedera, striker cedera semua gitu kan, Cavani benar terutama ya kan, nggak ada striker lain, Rashford nggak bisa jadi striker. Menurut gue yang bisa jadi striker Greenwood gitu kan, tiba-tiba dia pada ini lagi kriminal, benar nggak? Dia melakukan kriminalnya setelah si Martial cabut lagi ya kan, walaupun mungkin nggak ngefek juga gitu, tapi ngefek lah pasti lah. Setidaknya kita ada backup Ronaldo gitu kan ya. Ya jadi gitu, jadi kurang beruntung sih kalau gue bilang sih, banyak kurang beruntungnya. Dan juga jelas dia nggak ada preseason, itu ngaruhnya minta ampun ya, karena sampai kelihatan lah gitu loh ya, dia bilang permasalahan utamanya dari playernya Manchester United kan kurang fisikal ya, berarti kurang ke develop gitu loh, bener nggak ya, kurang apa ya, terlalu manja kali ya ibaratnya kalau main bola ya, kalau ngomong kasarnya. Tapi seperti itulah, kalau gue bilang sih dia gagal total sih, gue bilang enggak ya. Kalau gue jadi Glazer sih gue nggak masalah kasih dia 1 tahun lagi gitu, nggak, minimal 1 tahun lagi kita lihat gimana ya kan. Kalau emang Ten Hag nggak available ya, kita ngomong Ten Hag lain waktu lah. Kalau gue sih jujur nggak masalah gitu. Kalau emang nggak ada pilihan, ketimbang milih Pochettino, ketimbang ya atau siapa lah yang lain lah, benar nggak sih, siapa sih itu yang di Sevilla, gue lupa namanya, itu yang mendingan dia lanjut lagi gitu. Kalau menurut gue ya, setidaknya kalau dia ada preseason yang bagus, menurut gue hasilnya lebih bagus. Tapi posisi dia susah juga kalau gue lihat gitu kan, posisinya Rangnick. Karena ya kalau dengar rumor semua kan, ya gue juga bingung sih kenapa ya, Sir Alex Ferguson, pundit-pundit ex Manchester United pada lebih milih Pochettino gitu ketimbang Rangnick sih. Gue juga nggak ngerti sih. Ya itu gue bener nggak ngerti deh. Ya jelas semua fans pengennya itu Ten Hag. Ya karena ngapain gitu, Pochettino kan ex, ya kan, seorang mantan gitu, mantan kompetitor gitu kan. Buat apa gitu loh, bener nggak? Buat apa gitu. Tapi anyway, gue bilang ya gitu, menurut gue sih nggak fair kalau dibilang Rangnick gagal total ya. Dia udah berusaha merubah gitu kan, merubah gaya permainan Manchester United ya, yang tadinya terlalu terlalu sedikit parkir bus, berbau parkir bus, dan ya kan ngandelin counter attack, ya kan ngandelin long ball, tapi lebih mengarah ke sistem pressing gitu ya. Walaupun sekarang ini pun juga masih ada perkembangan, tapi masih belum levelnya Liverpool ataupun Manchester City. Bahkan untuk levelnya Chelsea pun menurut gue kita masih jauh di bawah ya. Bahkan Arsenal pun kita masih jauh di bawah gitu kalau kita lihat, benar nggak ya.
Gue sih nggak pernah nonton Arsenal lagi mainnya gimana, tapi kalau bisa dilihat dari konsistensi ya kalah jauh gitu, kita nggak mau konsisten sama itu. Cuman gitu, jadi dia ini rencananya bakal di kick gitu ya, katanya bakal di kick secara halus lah gitu, dibikin nggak betah ibaratnya gitu ya. Walaupun udah ada perjanjian akhir musim dia bakal jadi konsultan ya kan. Dan di mana gue dari awal gue bilang kan, gue kilas balik dulu nih, pas Rangnick ditunjuk jadi manajer kan gue rada ragu bener nggak, ya kan, yang ya jadi konsultan gitu kan sebagai apa posisi manajemen itu nggak gampang di Manchester United, ya kan. Sekarang jelas-jelas udah berakar gitu loh, bener nggak ya, kroni-kroninya itu udah berakar, tiba-tiba dia orang luar masuk ke dalam pengen jadi apa namanya director of football atau apalah gitu, atau jabatan lainnya, itu kan berat, kalau gue masih susah, nggak mungkin bisa, apalagi dia orang luar dan dia tuh punya visi mungkin beda sama visinya Glazer yang utamain bisnis. Jadi menurut gue sih dari awal juga udah sanksi dari dia, oh kalau udah selesai nggak jadi manajer tapi jadi itu gitu kan ya. Jadi konsultan lah atau apalah, atau kabarnya sih bakal dijadiin director of apalah gitu yang gantiin si Stephen Arnold ya. Jadi Richard Arnold. Jadi itulah gue bilang dari awal gue udah ragu ya kan. Dan gue juga kalau kalian ingat gue ngomong kan, ini Rangnick oke, grandfather of Gegenpress nih ya. Gue kilas balik dikit ya, gue pernah ngomong, kalian bisa nonton videonya lah di kapan ya, kalau nggak salah pas dia ditunjuk dah, gue bilang dia sebenarnya udah jarang jadi manajer gitu loh sebenarnya ya kan. Dia udah jarang megang tim bola. Terakhir megang tim bola Leipzig di tahun 2018 atau 2016 gue lupa gitu loh. Ya kan, sebelumnya lagi di 2011 2012. Jadi emang dia tuh orang manajemen sekarang ini, bukan pelatih. Cuman tetap gue merasa dia tetap bisa gitu kalau gue bilang kompetisi setahun lagi. Ya jadi dari awal gue juga ada sanksi sih sama Rangnick dari soal kontraknya dia gitu ya kan, pengganti sampai akhir tahun lalu jadi konsultan. Itu gue udah ragu banget, nggak segampang itu gitu loh. Lu masuk ke sebuah klub gitu ya, ke perusahaan yang besar ya, klub one of the biggest club in the world, terus lu mau jadi konsultan gitu ya, apalagi kalau misalnya visi misi lu beda semua sama Glazer. Gue udah ngomong ini gitu, dan kelihatannya sih terbukti gitu ya kan, omongan gue jadi kenyataan ya kan. Dari soal dia gue rada ragu soal dia, itu mungkin gue rada salah ya, karena menurut gue dia pelatih yang top ya, terlepas dia udah lama nggak ngelatih. Tapi yang soal kontrak dia menjadi konsultan akhirnya jadi kenyataan kan ya, menurut gue dia bakal di-kick secara halus gitu loh. Dan kabarnya sekarang ini dia lagi di interview lah sama timnasnya Austria atau apa gitu kan ya, untuk jadi manajer mereka selanjutnya gitu kan ya. Kalau gue bilang sih dia masih bisa lah jadi itu gitu, cuman mungkin sedikit karatan aja karena udah lama nggak jadi manajer, lebih ke arah behind the scene, bener nggak? Kita lihat aja lah ini rumor dibawa kemana ya. Cuman ya gue sih dari awal udah sanksi ya, mungkin aja gue salah sekali lagi ya kan, kayak gue salah tentang Rangnick, gue pikir dia nggak bakal bisa nih ngelatih Manchester United. Dia bisa gitu loh, bukannya enggak ya kan. Walaupun dia udah lama gitu nggak ngelatih, dia bisa, tapi ya gitulah, playernya kita aja yang belum teradaptasi gitu dengan style yang sangat intens dan juga fisikal gitu yang dia mau gitu kan, bener gak? Cuman sekali lagi balik lagi, kelihatannya dia nggak bakal lanjut jadi manajer. Ya jelas lah dengan hasil seperti ini nggak mungkin lah dia dilanjutin jadi manajer, bener gak? Walaupun kalau gue sih jujur, kalau Ten Hag nggak dapet, dia mendingan dia lah ketimbang Pochettino gitu kalau gue bilang ya. Kecuali Luis Enrique mau deh, tapi Luis Enrique kan udah nolak, bener gak? Jadi gitu, kalau gue bilang ya ini sih menurut gue sih udah kelihatan gitu dari awal. Ya kayak nggak masuk akal banget dia bisa langsung masuk gitu sebagai konsultan. Ya kan, dia masuk jadi konsultan pun juga paling cuman setahun 2 tahun habis di kick gitu loh, bener nggak ya kan? Maksudnya gue ya udah dia ngomong apa ya udah gitu anggap angin lalu, namanya gue konsultan, bener nggak? Kan konsultan kan berarti gue denger lu atau enggak kan terserah gitu kan. Jadi Rangnick sih kalau gue bilang sih, kalau seandainya dia stay pun sebagai konsultan, gue jangan berharap banyaknya sebagai fans Manchester United dia bakal jadi director of football atau apa. Kalau menurut gue sih jangan berharap banyak, karena Indian menurut gue sih kemungkinan besar dia bakal di kick ya. Gue nggak tahu rumor ini benar atau enggak, tapi dari awal gue udah suspek, gue udah curiga. Dan menurut gue rumor ini walaupun masih rumor, berita ini walaupun masih rumor, bisa jadi benar. Ya semoga ya gue salah ya, karena menurut gue dia kalau jadi Dove itu bagus menurut gue. Dia ngerti bola ya, dia pengen ya, gue yakin dia pengen gedein juga lah Manchester United, balik lagi ke zaman dulu gitu, benar nggak ya. Jadi gitu, kalau gue sih dukung aja, tapi kita harus was-was aja nih ya. Kalau dia beneran jadi konsultan itu dia bakal jadi nggak ngefek apa-apa ya kan. Dan Indian dia bakal cabut gitu menurut gue. Jadi rumornya ya bisa jadi benar gitu loh ya. Dan dari awal gue udah suspek, gue udah curiga.
kayaknya sih ini berat gitu. Tiba-tiba dia mau masuk, orang luar ya kan, tiba-tiba dia mau masuk dia masuk ke dalam manajemennya Manchester United kan tuh menurut gue tuh nggak sesimpel itu gitu ya kan. Politiknya di Manchester United juga pasti kan gede gitu ya kan, apalagi kalau misalnya lu nggak nggak bisa deketin si Glazer, benar nggak? Ya oke, sekian berita update dari gue ya. Sekali lagi sorry nggak ada apa namanya, gue nggak bisa sharing halaman beritanya karena komputer lagi rusak. Semoga ya besok-besok udah sebelum bikin prediksi ya lawan Everton, semoga ya udah bisa pakai komputer gue lagi deh untuk merekam ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.